Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Tijar Al-Farizi, SHMH. Beliau adalah koordinator KAI Penghubung Jawa Timur. Kita akan berbincang seputar apa peran dan tugas KAI Penghubung serta temuan-temuan menarik apa di Jawa Timur terkait dengan mafia peradilan. Langsung saja, saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Mas Tijar. Waalaikumsalam, Pak Dr. Nurudin. Ya. Sehat? Kabar gimana? Ya baik, alhamdulillah sehat Mas. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya Mas, ini Siap. bisa dijelaskan dulu ini. Publik kan belum sepenuhnya mengetahui KAI itu ada di masing-masing, setidaknya di masing-masing provinsi ada namanya Komisi Yudisial Penghubung, kantor penghubung. Bisa dijelaskan dulu apa sebetulnya peran tugas dari kantor KAI Penghubung itu, Mas Dijar? Ya, KAI itu memang mempunyai penghubung di beberapa daerah ya. Ada di 12 daerah, salah satunya di Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya, di ibu kota provinsi. Tugasnya yang pertama menerima laporan masyarakat tentunya, jadi terhadap atau terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Kemudian juga melakukan pemantauan persidangan, kemudian juga melakukan advokasi hakim itu. Kemudian juga tugas-tugas lain yang itu kemudian juga dilakukan oleh Komisi Yudisial yang ada di Jakarta, misalkan seperti edukasi publik, misalkan, atau juga investigasi dan rekam jejak hakim dan lain-lain sebagainya lah yang itu juga dilakukan oleh KAI di Jakarta, itu juga kita lakukan di masing-masing penghubung, gitu kira-kira. Oh, berarti Komisi Yudisial Kantor Penghubung juga dilibatkan dalam melihat rekam jejak calon hakim ya? Ya. Ya, tapi memang tidak semua. Jadi memang karena di dalam Undang-Undang KAI maupun di dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan penghubung, ya, Peraturan KAI Nomor 1 Tahun 2017 itu memang bahwa penghubung itu membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Jadi memang masih dapat dikatakan unit pembantu ya. Jadi secara tugas pun membantu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KAI. Jadi kalaupun kemudian melakukan investigasi dan rekam jejak hakim, bergantung request begitu. Jadi tidak setiap tidak setiap hakim atau kemudian case dan lain sebagainya itu kita lakukan rekam jejak maupun kita lakukan investigasi. Gitu. Ya, Mas Dijar, KAI Penghubung Jatim ini sudah tahun berapa ini ada ini? Kami kebetulan Jawa Timur itu generasi pertama, jadi dibentuk tahun 2013. Kebetulan kan Undang-Undang KAI ini sudah 2 kali ganti. Jadi yang pertama Undang-Undang 22 2004, kemudian ada judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi sekitar tahun 2008-2010. Kemudian di tahun 2011 itu akhirnya direvisi, ada revisi Undang-Undang KAI, Undang-Undang 18 tahun 2011. Nah, baru direvisi Undang-Undang KAI yang kedua ini, Undang-Undang 18 2011 itu nomenklatur atau penyebutan penghubung itu masuk gitu. Jadi di pasal 5 Undang-Undang KAI itu dimasukkan bahwa KAI dapat membentuk penghubung di daerah. Jadi 2011 revisi, 2013 baru bisa dilaksanakan ya pembentukan penghubung di 6 wilayah waktu itu. Jadi ada di Surabaya, di Medan, Mataram, Makassar,
kemudian Samarinda, Semarang termasuk juga itu. Jadi berapa tadi? Sudah ada berapa? Ya. 6. Yang pertama 6, generasi pertama 6. Kemudian generasi berikutnya ditambah lagi 4 ya, ketambahan Palembang, kemudian Pekanbaru, Kupang, kemudian juga Manado, dan yang generasi terakhir tambah 2 ada di Ambon sama Pontianak. Pontianak. Makassar generasi pertama. Oh, generasi pertama. Ya, Mas Ijar. Generasi pertama. Siap. Terkait dengan laporan masyarakat selama berdirinya KY Penghubung Jatim itu yang paling banyak itu laporannya dari mana dan terkait dengan apa? Iya, yang paling banyak tentu di Surabaya karena Surabaya ya? Karena Surabaya sebagai ibu kota provinsi dan pengadilan yang cukup padat ya, saya kira setelah Jakarta. Jadi Surabaya megang peran penting terkait banyak laporan. Jadi karena itu tidak bisa dipungkiri karena memang banyak perkara di Surabaya, dan di Surabaya juga kan pusat semua pengadilan kan, tidak hanya pengadilan negeri tapi juga ada pengadilan tinggi, dan seluruh lingkungan peradilan ada di Surabaya, mulai pengadilan negeri, kemudian agama, tun, militer begitu. Jadi Surabaya memang terbanyak gitu. Selain kemudian di daerah-daerah lain. Jenis laporannya seputar apa itu? Biasanya memang masyarakat lebih kepada persoalan ketika dia bersidang ya, misalkan ada perasaan yang misalkan dia itu merasa diperlakukan tidak adil misalkan di persidangan. Kemudian juga ada yang berangkat dari akumulasi, misalkan ketika itu persoalan pidana, jadi ada akumulasi kekecewaan misalkan ketika dia berproses di tingkat penyidikan di kepolisian, kemudian di kejaksaan, dan juga di pengadilan. Nah, itu kemudian juga dilaporkan juga ke KY. Padahal problemnya itu tidak hanya di pengadilan sebenarnya, tapi mulai dari tingkat penyidikan. Kemudian kalau perkara perdata ya biasanya memang persoalan putusan ya. Jadi ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan yang kemudian itu juga menjadi penyebab akhirnya para pencari keadilan itu melapor ke KY. Kalau terkait perilaku murni tidak begitu dominan. Jadi misalkan apakah hakim itu beri perilaku asusila atau menggunakan narkoba dan sebagainya, tidak begitu dominan. Yang lebih didominasi oleh salah satu pihak atau para pihak yang merasa tidak puas atas putusan di pengadilan, kira-kira begitu. Kasus yang pernah dilaporkan NGO ada nggak, selama banyak. Jadi memang terutama untuk di awal-awal penghubung berdiri ya. Jadi dari LBH maupun dari MCW begitu, tidak hanya berupa laporan tapi juga berupa informasi. Jadi yang disampaikan juga ke kami. Tapi kemudian saya juga mungkin juga tidak tahu kenapa kemudian trennya memang akhir-akhir ini agak menurun begitu yang disampaikan oleh NGO. Lebih banyak memang kalaupun laporan itu lebih didominasi oleh personal ya. Jadi para pihak atau kemudian dari advokat yang itu kemudian mewakili kliennya melaporkan ke KY. Jadi lebih ke persoalan pribadi atau personal begitu. Artinya kalau klien kalah begitu melapor gitu ya? Ya, memang didominasi oleh bahkan hampir 100% itu pasti pihak yang
kalah ya di pengadilan ya. Kami belum menemukan ada cerita pihak yang menang kemudian lapor ya. Jadi ya itu memang ya mungkin hal yang lumrah mungkin ya. Jadi karena dia merasa dikecewakan atau kalah sehingga lapor begitu. Sebagian besar laporan itu disertai dengan alat bukti yang kuat. Alat bukti rekaman dan seterusnya misalnya. Ya, tidak semua begitu. Jadi bahkan hampir jarang masyarakat itu tahu bahwa ketika melapor itu harus mempunyai bukti ya. Karena ini ya dapat maklumi juga masyarakat kan merasa bahwa ketika melapor ya ke lembaga pemerintahan atau ke instansi negara, di lembaga negara, mereka mengharapkan juga ya instansi yang kemudian mencoba untuk mencari bukti. Tapi kalau di KY kan tidak demikian. Jadi memang harus ada setidaknya bukti awal dulu apa yang kemudian menjadi dugaan pelanggaran ya yang dilaporkan. Jadi kebanyakan masyarakat masih belum begitu paham betul terkait bukti-bukti apa. Yang pertama, yang kedua memang agak sulit begitu untuk menemukan atau kemudian membawa bukti itu disampaikan kepada KY ya. Dan ini juga bisa dipahami karena kadang-kadang dugaan pelanggaran itu baik yang terjadi di dalam persidangan maupun di luar itu kan terjadi begitu saja gitu kan. Jadi masyarakat tidak sempat mengantisipasi. Baru kemudian kita jelaskan misalkan di kantor bahwa misalkan perlu untuk merekam sendiri dan sebagainya begitu kan. Atau ada saksi yang melihat misalkan, baru masyarakat paham gitu kan. Nah, makanya kemudian di KY juga ada pemantauan persidangan. Jadi untuk perkara-perkara yang itu diduga ada dugaan pelanggaran kode etik, itu KY bisa melakukan pemantauan persidangan gitu. Artinya tanpa ada Itu laporan saja. masyarakat pun, kalau misalnya dirasa ada kasus yang krusial, KY bisa melakukan pemantauan ya persidangan. Oh bisa. Apa Iya kasus bisa. apa kasus yang menarik di Jawa Timur selama ini yang dipantau persidangannya oleh KY penghubung di Jawa Timur? Kalau yang saat ini memang masih belum ada ya kasus yang tahun sebelumnya perhatian publik. Kalau kemudian sejak KY penghubung berdiri, dulu ada yang kasus Nenek Asyani waktu itu di Situbondo misalkan. Kemudian juga kasus pencurian kayu oleh nenek-nenek waktu itu, yang kemudian ditahan oleh pihak penyidik ya, dan kemudian itu karena mencuri kayu untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, kira-kira begitu. Kemudian waktu itu kasus Salim Kancil juga KY melakukan pemantauan persidangan ya. Ketika kemudian kasus itu mencuat ya, dan kemudian kan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu. Kemudian apalagi saya agak lupa. Saya kira itu, dan beberapa mungkin juga kasus-kasus tipikor, cuman saya agak lupa apa ya, yang sekira waktu itu dilakukan pemantauan. Ya, berarti pemantauan itu KY sejak awal memantau proses persidangan ya langsung dengan cara merekam dan seterusnya ya. Soal pemantauan memang ada prioritas. Jadi saya lanjutkan tadi soal adanya dugaan pelanggaran, kemudian ada perkara yang kemudian itu mempunyai dampak ke publik yang cukup signifikan misalkan, kemudian juga perkara yang menarik perhatian publik misalkan. Nah itu termasuk isu korupsi, bisa korupsi atau kemudian juga terkait masyarakat yang itu dapat kutip
menjadi atensi ya, misalkan masyarakat yang lemah ya secara struktur sosial misalkan kan. Oh iya, kami juga pernah memantau perkaranya Budi Pego waktu itu di Banyuwangi. Itu kayak juga ikut memantau. Itu apa itu? Kasus apa itu? Kasus apa itu? Kasus Budi Pego itu terkait kriminalisasi aktivis tambang. Jadi tambang apa? Tambang tumpang pitu. Tumpang pitu. Iya, ya itu kan sebenarnya apa namanya ada warga yang kemudian demo ya melakukan demonstrasi tapi kemudian dituduh ya menyebarkan paham ajaran komunis karena ketika demo itu membawa spanduk apa namanya bendera apa namanya Palu Arit dan sebagainya lah kira-kira gitu. Ya. Nah saya lanjutkan kemudian juga tidak tiap persidangan itu kita juga lakukan. Jadi KY memprioritaskan untuk perkara-perkara yang sudah memasuki pembuktian. Jadi kalau kemudian masih dalam level baru masuk ya perkara itu di persidangan, entah itu pembacaan apa namanya dakwaan atau pembacaan gugatan, nah itu KY belum masuk ke sana karena memang biasanya peran hakim kan cenderung lebih pasif ya karena hanya menerima apa namanya laporan saja atau menerima apa namanya dakwaan atau kemudian gugatan dari para pihak misalkan jawaban jawab jinawab misalkan baru kemudian di pembuktian itu KY melakukan pemantauan persidangan karena di sana hakim lebih aktif ya dalam menggali fakta-fakta persidangan dalam bertanya kepada para pihak begitu kepada saksi-saksi dan juga menilai alat-alat bukti yang dihadirkan. Nah itu yang kemudian biasanya KY melakukan pemantauan persidangannya di tingkat pembuktian biasanya gitu. Nah Mas Izar berarti KY memantau itu persidangan itu direkam berarti ya persidangan itu direkam ya atau hanya sekedar datang memantau? Iya, tentu direkam. Jadi memang bahwa sebenarnya memang proses pemantauan persidangan itu tujuannya dua ya. Yang itu saya kira tidak bisa dipisahkan. Jadi memang tujuan pertama, tujuan awalnya itu kita ingin mencegah agar ketika ada KY itu hakim menjadi lebih aware ya. Hakim lebih taat kode etik, lebih taat hukum acara, begitu untuk menjaga agar hakim ini tidak melakukan pelanggaran kode etik, ya, untuk menjaga. Kemudian yang kedua memang kita ingin meng-cross check apakah betul memang terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dimaksud, begitu. Ketika kita lakukan pemantauan persidangan secara terbuka ya dengan direkam. Tapi juga dimungkinkan dalam perkara-perkara tertentu misalkan untuk meng-cross check karena memang biasanya kalau KY melakukan pemantauan persidangan dengan direkam itu hakim menolak. Hampir dapat dikatakan jarang ditemukan dugaan pelanggaran kode etik. Tapi kalau kemudian untuk case-case tertentu KY bisa melakukan pemantauan secara tertutup. Jadi misalkan apa namanya KY datang tapi hanya melihat saja tanpa jadi ya seolah-olah menyamar sebagai pengunjung sidang. Oh iya. Jadi tapi itu dilakukan apa namanya biasanya oleh tim dari Jakarta. Karena kalau misalkan dari kita tentu apa namanya ya sudah lebih tahu ya karena memang hanya 4 orang dan pada umumnya sudah diketahui begitu wajah-wajahnya oleh beberapa hakim ya, apalagi yang di Surabaya. Jadi kalau misalkan pemantauan secara tertutup itu biasanya dilakukan oleh tim dari Jakarta, kira-kira begitu. Nah, ada selama ini ada terjadi kasus misalnya ketika mau dipantau, direkam, hakim menolak misalnya. Pernah terjadi di Jawa Timur?
Pernah sih, pernah. Jadi yang pertama dulu ketika awal berdiri ya, memang ketika awal-awal berdiri itu kan ya namanya suatu lembaga ketika berdiri itu kan masih belum settle ya, belum Ya, mapan ya. sistemnya. Jadi ketika ada penugasan dan sebagainya itu ya kita sempat dipertanyakan begitu kan terkait surat tugas dan sebagainya. Sementara waktu itu juga sudah cukup mendesak ya, ada laporan dari masyarakat untuk segera ada pemantauan. Kemudian juga dan pas pada waktu itu ada yang dipantau adalah persidangan yang dilakukan secara tertutup, persidangan anak waktu itu. Jadi memang terjadi perdebatan. Walaupun akhirnya kami tetap diperbolehkan untuk Di ruang, di mengikuti ruangan. persidangan, gitu ya. Tapi toh akhirnya juga sidangnya ditunda oleh hakimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga sebenarnya ya mungkin semi penolakan ya. Tapi karena tahu bahwa kami sudah dibekali penugasan ya, surat tugas dan sebagainya, kemudian juga ada lapor masyarakat begitu, sehingga kami masih perlu ya sedikit berdebat dulu ya, atau berdiskusi dulu dengan hakim yang bersangkutan untuk meyakinkan bahwa proses pemantauan ini sarana untuk meng-cross check ya, bagian dari cross check informasi yang disampaikan oleh masyarakat dengan kejadian yang sesungguhnya. Jadi memang saya kira dua peristiwa itu, tapi sebagian besar pada umumnya ketika KY melakukan pemantauan persidangan itu pada umumnya hakim mempersilahkan ya, atau tidak begitu keberatan ya, apalagi persidangannya adalah persidangan yang terbuka ya, terbuka untuk umum. Jadi saya kira tidak menjadi suatu masalah, saya kira. Nah, hasil ini, Mas Dijar, hasil evaluasi dari KY misalnya, apakah ada pengaruhnya gitu, atau pengaruhnya cukup signifikan nggak ketika kasus itu hakim itu persidangannya dipantau oleh oleh KY? Ada nggak kira-kira perubahannya? Oh iya, jadi ada. Jadi memang cuman problemnya begini. Jadi ketika KY melakukan pemantauan, sebagian besar masyarakat itu atau pelapor itu menilai bahwa ada perubahan sikap dari hakim ketika KY itu datang melakukan pemantauan persidangan. Jadi hukum acaranya lebih tertib, kemudian hakimnya lebih imparsial, ya. Kemudian hakimnya juga lebih memberikan kesempatan yang sama gitu ya? Ya dapat dikatakan hampir sama lah kepada para pihak begitu. Ya itu memang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi manakala perkara itu tidak dilakukan pemantauan oleh KY gitu, jadi ya akhirnya kambuh lagi begitu. Ini kan saya kira juga menjadi problem juga. Jadi harusnya kan tidak demikian begitu. Jadi saya kira dengan ada maupun tidak adanya KY begitu, saya kira memang hakim harusnya ketika sudah pertama kali dilakukan pemantauan itu sebenarnya sebagai sinyal ya, atau pertanda bahwa perkara ini sedang dilakukan pemantauan begitu, sehingga hakim bisa lebih waspada lah kira-kira begitu. Jadi tidak kemudian ketika KY tidak lakukan pemantauan kembali lagi misalkan ke sikap semula gitu. Ini yang saya kira mungkin juga tidak dihirapkan baik oleh masyarakat atau juga oleh KY juga gitu. Sehingga munculnya mafia peradilan. Sebetulnya kalau dengan adanya KY penghubung ini kan memperkecil ruang itu ya. Iya Mas Jar. Munculnya mafia peradilan berarti kan lebih diminimalisir ya ketika ada KY penghubung kan gitu ya. Ya. Iya. 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 Memang ya. Jadi harapannya demikian, dengan dibentuknya KY kemudian dibentuk penghubung, maka ini
menjadikan bahwa peradilan itu lebih bersih, kira-kira begitu. Nah, cuman berkait dengan mafia peradilan ini saya kira tidak berdiri sendiri begitu. Jadi ini adalah persoalan yang kompleks saya kira. Jadi saya kira pengadilan sampai dengan hari ini sudah relatif cukup berubah, walaupun memang masih banyak ditemukan catatan-catatan, gitu kan. Karena pengadilan sudah ada e-court, ada litigasi dan sebagainya. Cuman posisi pengadilan itu kan tidak berdiri sendiri, atau posisi ketika bicara dalam konteks mafia peradilan itu kan tidak berdiri sendiri. Ada misalkan juga lembaga kejaksaan, ada kemudian lapas, ada kepolisian, ada juga advokat misalkan, dan juga dalam beberapa kasus kan berperan cukup besar ya sebagai perantara dalam kasus mafia peradilan. Nah, tentu ya kalau kemudian hanya KY seorang diri, kemudian juga bekerja sama dengan, walaupun misalkan bekerja sama dengan MA sekalipun, agak susah begitu kalau kemudian tidak dibenahi juga oleh atau tidak didukung juga oleh lembaga-lembaga yang lain. Jadi saya kira memang KY hadir dan juga penghubung hadir sebagai bagian ikhtiar untuk mereduksi terjadinya tindakan pelanggaran kode etik dan juga mewujudkan peradilan bersih, tetapi juga bukan obat mujarab ya saya kira. Itu memang kita harus membangun lintas sektor ya, lintas lembaga, lintas profesi, bahkan juga ya untuk sama-sama membangun peradilan yang lebih bersih begitu, sehingga bebas dari mafia peradilan gitu. Ya, Mas Ijar, ini poin berikutnya adalah tentang membangun kerjasama dengan NGO, kemudian kampus untuk mempromosikan. Ini seperti apa, Mas Ijar? Karena sebetulnya kan peran serta masyarakat perlu didorong agar tidak hanya memantau mengandalkan KY yang penghubung yang terbatas, tapi bisa jejaring KY yang telah ada. Ini bagaimana? Ya, betul. Memang bahwa peran jejaring itu sangat vital ya bagi KY terutama, apalagi juga bagi penghubung. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh KY. Bahkan berdirinya penghubung pun itu juga tidak lepas dari peran serta teman-teman jejaring, kan? Karena awal ketika penghubung didirikan juga berawal dari desakan dan juga saran dan masukan dari teman-teman jejaring. Dan penghubung diharapkan bisa memainkan peran untuk menjembatani antara jejaring KY dengan juga lembaga pengadilan gitu. Nah, dalam beberapa hal dan beberapa tahun ke belakang itu memang KY dan juga penghubung itu coba untuk membangun jejaring juga begitu. Cuman memang bahwa ada beberapa saya kira mungkin juga agak klise ya. Jika misalkan kita bicara soal membangun gerakan begitu, cuman memang sumber daya anggaran begitu yang ada di KY juga agak terbatas. Yang pertama, kemudian juga kami juga KY masih menemukan atau mencari pola untuk agar peran jejaring dan juga penghubung dengan KY itu bisa berjalan beriringan begitu ya, termasuk dengan kampus misalkan. Nah, selama ini itu masih terkesan belum sinkron ya, masih terkesan masih berjalan sendiri-sendiri begitu. Jadi betul. Jadi saya harapkan atau kami juga berharap bahwa ke depan memang perlu ada sinkronisasi begitu antara KY pusat misalkan dengan penghubung dengan jejaring agar itu berjalan beriringan begitu, biar ada
sinkronisasi ketika itu kemudian bisa dibangun, maka itu menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya di beberapa tahun yang lalu itu KAI sempat di tengah segala bentuk keterbatasan sebenarnya, KAI sempat hampir tiap tahun bahkan itu membangun gerakan dengan jejaring. Dan kita juga kemudian bekerjasama dengan KPK bahkan waktu itu dengan Direktorat PJKK ya, untuk membangun jejaring. Jadi memang penghubung ditempatkan sebagai sentra ya, sentra gerakan jejaring ya, terkait apa namanya pengawasan atau pemantauan di bidang peradilan gitu. Dan hampir tiap tahun menyelenggarakan pelatihan. Yang terbaru yang kemarin itu di bulan puasa kalau tidak salah itu KAI KPK juga bekerjasama dengan Tempo Witness gitu ya. Jadi ini untuk mewadahi manakala jejaring yang apa namanya kesulitan mengakses misalkan karena memang ketika KAI melakukan pemantauan itu harus ada proses birokrasi yang ditempuh dan lumayan cukup panjang ya, maka Tempo Witness itu setidaknya bisa menjembatani ya antara kejadian yang atau peristiwa yang terjadi di pengadilan misalkan dengan kemudian diketahui oleh Tempo, berikut juga dengan KAI maupun dengan KPK. Nah ini sudah dijalankan ya, cuman memang responnya agak begitu kurang semarak ya, atau mungkin kurang antusias. Ya ini saya kira juga bisa dimengerti manakala juga ketika akhir ini kan banyak isu ya yang kemudian itu diterima oleh publik ya, tidak hanya isu soal hukum dan peradilan tapi multi sektor isunya. Jadi sehingga fokus terhadap bidang peradilan dan bidang hukum ini agak sedikit teralihkan ya dengan kejadian-kejadian atau isu-isu yang beredar di luar. Gitu. Tapi saya kira ke depan pembangunan jejaring antara KAI kemudian juga dengan penghubung dan bersama teman-teman jejaring dan juga kampus, saya kira ke depan progresnya cukup baik ya, arahnya juga cukup baik. Ya, apalagi wilayah Jawa Timur kan wilayah pantaunya kan sangat luas itu, sangat luas. Betul, persis. Iya. Ya, saya kira itu Mas Fijar perbincangan kita. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke masyarakat, kira-kira kalau ada yang membantu membangun relawan misalnya atau mau melapor itu seperti apa? Siap. Jadi kalau bagi masyarakat yang kemudian ingin mengakses ya, layanan dari Komisi Yudisial, misalkan mendapati ada dugaan pelanggaran kode etik hakim di pengadilan dan sebagainya, bisa langsung ke kantor KAI penghubung di Surabaya di Jalan Ngagel Jaya Tengah 3 nomor 8, atau bisa buka webnya KAI di www.komisiyudisial.go.id. Di sana di bawah itu ada kantor penghubung di tiap daerah, itu ada alamatnya juga. Atau juga bisa kunjungi halaman atau fanpage-nya KAI Penghubung Jawa Timur ya. Dengan mengetikkan Komisi Yudisial RI Wilayah Jawa Timur di Facebook. Nah, di sana lengkap ada alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Saya kira dan berita-berita update soal KAI juga kita sampaikan di sana. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Dijar Al-Farizi SHMH, Koordinator KAI Penghubung Jawa Timur atas waktu berbincang santai. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sama-sama.